Saya Yuliana Emilianda akan mempresentasikan hasil uji regresi dan uji asumsi dari hasil penelitian saya. Yang pertama yaitu uji multikoloritas. Yang A, dependent variable SL jika nilai tolerance lebih dari 0,10 dan jika nilai VIV kurang dari 10, data saya tolerance 0,48, 0,661, 0,540, lebih dari 0,10 artinya bebas multikol atau data baik. Data saya VIV 2,060, 1,512, 1,851 kurang dari 10 artinya bebas multikol atau data baik. Selanjutnya yaitu uji autoklarasi. Yang A, prediktor konstan KP KOOCP. Yang B, dependent variable SL. Nilai DW sama dengan 2,100. Nilai DW tabel tingkat 5% untuk sampel 30 dan variabel independen ada 2 atau K2 diperoleh nilai DU sama dengan 1,566. Karena nilai DW 2,100 lebih dari nilai DU tabel 1,566, maka bebas autoklarasi atau data baik. Selanjutnya uji heteroskedastasitas. Data dikatakan baik atau aman ataupun bebas hetero ketika titik-titik menyebar di sepanjang area ke kuadran di atas. Sebaliknya, data dikatakan mengalami masalah hetero jika titik-titik mengumpul atau membentuk pola tertentu. Yaitu uji normalitas. Untuk uji normalitas, data dikatakan baik atau aman atau berdistribusi normal ketika titik-titik mengumpul pada garis diagonal tengah yang membagi segmen di atas. Sebaliknya, data kalian dianggap memiliki masalah normalitas ketika titik-titik menjauh dari garis diagonal. Selanjutnya uji regresi. 1. Uji kelayakan model atau Goodness of Life. Yang pertama dependent variable SL, yang B prediktor konstan KP KOOCP. Berdasarkan tabel berikut di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai F hitung dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000. Nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 0,00 kurang dari 0,05. Hasil ini menunjukkan adanya dukungan statistik terhadap model riset yang diajukan dalam penelitian ini, atau dengan kata lain, model penelitian yang dibangun memiliki kemampuan untuk menjelaskan fenomena yang diamati dari data penelitian yang diperoleh dari 100 responden ini. Data saya kalian sesuaikan dalam penelitian ini dengan mengikuti terbukti bahwa model penelitian ini telah menunjukkan goodness of fit yang baik. Yang selanjutnya yaitu uji T atau uji signifikan parameter individual. Yang A, dependent variable SL, hasil pengujian hipotesis secara parsial pada tabel berikut. H1, shopping enjoyment tendency berpengaruh signifikan terhadap impulse buying. Berdasarkan hasil uji yang diuji T diperoleh nilai signifikan untuk variabel shopping enjoyment sebesar 0,111 karena nilainya lebih besar dari 0,05. Maka shopping enjoyment tendency tidak mempengaruhi signifikan terhadap impulse buying. Artinya hipotesis 1 ditolak. Yang H2, person situation berpengaruh signifikan terhadap impulse buying. Berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai signifikan untuk variabel person situation sebesar 0,001 karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Maka person situation berpengaruh signifikan terhadap impulse buying, artinya hipotesis 2 diterima.
Yang selanjutnya yaitu H3, store environment berpengaruh signifikan terhadap impulsi buying. Berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai signifikan untuk variable store environment sebesar 0,834 karena nilainya lebih besar dari 0,05, maka store environment tidak berpengaruh signifikan terhadap impulsi buying. Artinya hipotesis 3 ditolak. Berdasarkan hasil data dari tabel tersebut juga diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut. Yang pertama, nilai koefisien regresi variable shopping enjoyment tendency X1 sebesar 0,138 dan bertanda positif, yang berarti bahwa terjadi pengaruh yang positif antara variabel independen X1 dan variabel independen Y. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel present situation X2 sebesar 0,290 dan bertanda positif, yang berarti bahwa terjadi pengaruh yang positif antara variabel independen X2 dan variabel independen Y DST sampai ketiga. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi atau R2. Yang A, prediktor konstan KP, KO, OCP. Yang B, independent variable SL. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat nilai adjusted R2 adalah sebesar 0,376 atau 37,6% atau 10,376 dikali 100%, yang berarti bahwa kemampuan variabel independen shopping enjoyment tendency person situation store environment kegiatan motivasi pedagang retail dan atribut produk dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap impulse buying variabel independen adalah sebesar 37,6%, sedangkan sisanya sebesar 62,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Demikianlah hasil dari presentasi penelitian uji regresi dan uji asumsi saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau kekurangan dalam hasil penelitiannya. Terima kasih.